Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah, dan Allah titipkan kepada kita. Nanti ada satu saat Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, jamaah Masjid As-Salihin yang semoga yang hadir salih salihah, semoga senantiasa dimakmurkan Masjid As-Salihin ini dengan keimanan dan ketakwaan, dan segala aktivitas dan amalan ibadah kita di masjid ini diberkati Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama masih boleh menikmati bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 malam akhir, semoga senantiasa kita boleh mendapatkan berkatnya malam Lailatul Qadar, kemuliaan malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar, dan kita sama-sama mendapatkan di bulan Ramadan ini ampunan segala dosa dan mendapatkan ridha Allah dan bebas dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, saimin saimat, indahnya Ramadan, indahnya umur yang kita boleh mengisi dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan segala kemudahan, diberikan umur, diberikan rizki, diberikan kesihatan, agar senantiasa kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taufiknya supaya kita boleh menjadi hamba-hamba Allah yang salih-salihah. Di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, kami punya kewajiban untuk kita bertaubatan nasuha, untuk kita segera bermuhasabah, koreksi diri, bagaimana sebaiknya, apa yang perlu kita bersihkan, apa yang perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jemaah sekalian, kita melihat pandangan yang indah ini, terbayang bagaimana keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana megahnya masjid ini, bagaimana kumpulan kita sama-sama di tempat yang penuh barakah dan rahmat ini. Kita sangat mengagungkan dan sangat membanggakan tempat ini, segitu bersih dan segitu indahnya. Bagaimana pandangan dan tempat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diberikan kemudahan, kita sama-sama berkumpul di Masjid As-Salihin ini yang penuh barakah dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama jumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Tiga hal yang boleh dan tiga hal yang kita sama-sama memilikinya, seperti kita memiliki dunia dan segala isinya. Yang pertama adalah nikmat aman. Negara Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang aman sedunia. Mudah-mudahan penuh dengan iman dan aman. Karena salah satu kelancaran ibadah dan kemudahan usaha dan pekerjaan saat kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat ibadah, menuju ke tempat masjid, salat tarawih beramai-ramai, berjamaah, salat 5 waktu, dan kita bersilaturrahim sampai malam hari, dan kita pulang ke rumah kita, tidak ada yang menghadapi kita dengan gangguan, atau tidak ada yang menzalimi kita, atau tidak ada yang menggoda kita. Ini semuanya kenikmatan aman yang Allah limpahkan kepada negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan negara Brunei Darussalam senantiasa aman, makmur dengan iman, makmur dengan malaika, makmur dengan berkat Allah. Brunei Darussalam menjadi negara zikir, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, kenikmatan yang kita dapatkan setiap hari adalah nikmat afiat. Karena apa guna umur kita? Apa guna kekayaan kita? Apa guna kekuasaan kita kalau tidak ada kenikmatan kesehatan? Nikmat sehat berarti boleh kita dengan nikmat sehat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat kita boleh berlangkah-langkah ke masjid. Dengan nikmat sehat kita boleh pagi hari keluar dari rumah kita menghantar anak kita ke sekolah. Dengan nikmat sehat boleh kita keluar setiap hari mencari nafkah dan rezeki. Dengan nikmat sehat kita boleh setiap hari bersilaturrahim dan membagikan kebantuan kita dan sedekah kita kepada anak yatim, kepada orang miskin dan segala-gala amal ibadah. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang sakit yang punya harapan boleh menikmati hal tertentu karena kehilangan nikmat sehat, dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi nikmat yang kedua, nikmat sehat wal afiat, yang kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa tambah satu lagi, dan taat kepadamu ya Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, sehat wal afiat dalam taat kepadamu. Karena juga tidak ada guna umur kita yang panjang dan tidak ada guna kesehatan kita kalau tidak terisi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat umur dan mensyukuri nikmat sehat adalah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, kenikmatan yang sangat mulia dan agung bagi kita semua adalah setiap hari kita memiliki kecukupan dari rezeki. Jamaah sekalian, kita bertanya diri, apakah setiap hari tidak punya kecukupan? Saya yakin lebih daripada kecukupan. Malah rumah kita bertambah, berlimpah ganda dengan makanan dan minuman. Kita boleh simpan sampai dia rusak dan busuk, tapi kita lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setiap hari kita punya kecukupan, tapi setiap hari kita punya lebih daripada kecukupan.
Kalau setiap hari kita tidak keluar dari rumah mencari nafkah dan rezeki, kita sudah punya rezeki yang cukup di dalam rumah kita. Ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan syukur itu bukan hanya dalam hal ucapan. Yang paling tinggi syukur kita kepada Allah adalah syukur qalbu. Apa itu syukur qalbu? Qalbu kita percaya, qalbu kita yakin segala nikmat yang kita miliki adalah milik Allah. Segala nikmat yang kita punya adalah dari Allah. Segala nikmat yang kita nikmati adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syukur qalbu. Kalau qalbu menakwi, qalbu meyakini, qalbu percaya segala sesuatu milik Allah, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah, dan ibadah kita karena Allah, hidup kita lillah, mati kita lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah sekalian, muslimin muslimat yang semoga semua yang hadir maupun pendengar di mana saja berada diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang setiap malam kita hadapi dan setiap malam kita rasakan adalah nikmat tidur. Tidur tidak lama bangun lagi. Dan kita baca saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Begitu saya baca hadis ini yang sahih, saya berhenti. Menurut akal kita, kenapa tidak terbawa alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur? Karena kita kan baru bangun tidur. Tapi kenapa kita berkata alhamdulillah alladzi ahyana, bukan bangun sesudah tidur, tapi hidup sesudah mati? Membuat saya berhenti, mulai berfikir ada apa di belakang hadis ini. Padahal kita tidur dan bangun habis tidur, selepas tidur, tapi kenapa di hadis ini dibawa kata hidup sesudah mati? Ternyata jamaah sekalian, kita saat tidur memang mati. Apa dasar kata saya? Di hadis yang lain saya membaca di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abi Daud, salah satu doa bangun tidur, kita berkata sesudah bangun tidur, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi. Di satu riwayat, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, yang artinya alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, yang artinya alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Membuat saya berhenti berfikir lebih dalam lagi, mengembalikan alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, jiwaku, niawaku. Kalau memang dikembalikan, berarti sebelumnya tidak ada. Kalau kita mau kembalikan sesuatu, sebelumnya berarti diambil. Kalau kita ambil lagi, berarti kita sudah kembalikan milik kita. Ternyata hadis ini menjelaskan saat kita tidur, nyawa kita diambil oleh Allah. Begitu kita bangun dan boleh bernafas,
kita sadar, kita ingat, kita rasa nafas kita berjalan lancar, kita ingat nikmat Allah masih memberikan umur. Cuba bayangkan jamaah sekalian, setiap malam diambil nyawa kita, setiap malam dicabut ruh kita, dan begitu kita bangun, kita sendiri berkata, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kembalikan ruhku berarti sebelumnya sudah diambil. Mati dua, mati kecil, mati besar. Kalau kita lagi tidur, sebenarnya mati kecil, karena diambil nyawa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, barang siapa yang saat tidur sebelumnya dia ambil air wudu, kemudian tidur dalam keadaan wudu, ruhnya saat diambil akan mampu bersujud di hadapan Allah, di depan arasy. Masya Allah. Ruh kita akan boleh bersujud di hadapan Allah di depan arasy. Berarti jamaah sekalian, jangan lupa, itulah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tidur dia ambil air wudu. Kalau seandainya malam itu terakhir bagi kita, kita sudah meninggal dalam keadaan wudu. Banyak keluarga kita yang meninggal dunia sedang tidur, kita datang bangunkan pagi hari untuk makan sahur atau salat subuh, ternyata nyawanya yang diambil belum dikembalikan lagi karena umurnya sudah habis. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, setiap malam diambil nyawa kita oleh Allah. Saya punya keyakinan 100% diambil nyawa saya oleh Allah. Tapi saya tidak punya jaminan apakah pagi hari dikembalikan atau tidak. Yang jelas, yang yakin diambil nyawa kita oleh Allah. Kalau tidur dalam keadaan wudu, ruh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan ruhnya dikembalikan lagi. Boleh jadi saat diambil saat kita tidur belum dikembali lagi ruh kita. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihati setiap mau tidur ambil air wudu. Apalagi kalau sebelum tidur angkat tangan dan memohon kepada Allah segala ampunan dan maafkan semua orang yang pernah salah sama kita. Kalau seandainya malam itu malam yang terakhir kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih, tidak ada titik hitam sama siapapun dan di hadapan siapapun. Kita ikhlaskan, tidur aman. Kalau sudah kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih karena kita maafkan semua orang yang salah sama kita, sengaja maupun tidak sengaja. Dan ambil air wudu berarti sudah kita bersih dua. Memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat, batin kita bersih. Ambil air wudu, lahir kita bersih. Berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Kalau meninggal dunia, husnul khatimah. Semoga semua sama-sama mendapatkan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan juga sama-sama kita doakan ke bawah duli baginda Sultan yang lagi berjalanan umrah. Semoga Allah berkati perjalanannya, diselamatkan langkah-langkahnya serta putri-putrinya. Semua insya-Allah membawa umrah makbul, diampuni segala dosa, disihatkan badannya, dijadikan sultan pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil,
pemimpin yang ikhlas, yang bersih batin dan bersih lahir, dan insya-Allah kembali ke negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat wal afiat dan selamat. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni segala dosa kami, rahmatilah kami, terimalah segala puasa kami, terimalah salat tarawih kami dan qiyamul lail kami, terimalah buka puasa kami, terimalah sahur kami, terimalah permohonan dan doa kami selama bulan Ramadan. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan malam akhir, malam Lailatul Qadar bagi kami yang terindah, yang boleh membawa kami bahagia dan selamat. Ya Allah, berilah kepada kami berkat malam Lailatul Qadar, keagungan malam Lailatul Qadar, rahasia malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, pimpinlah ya Allah baginda Sultan Al-Haj Al-Wathiq Billah Al-Haj Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad Daulah ibnu al-marhum Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi wad Din. Allahumma ihfadhu fi ahlihi wa malihi wa fi dinihi fi dunya wa fil akhirah, وارجعه يا الله بعمرة مقبولة وذنب مغفور وسعي مشكور إلى negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat wal afiat dan selamat serta rombongannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, terimalah segala amal ibadahnya. Ya Allah, di antara kami yang belum haji umrah, ya Allah, murahkan rezekinya, beri kemudahan ke tanah suci, haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Dzal Jalal wal Ikram, di antara kami yang sudah haji umrah, jadikan hajinya mabrur, umrahnya makbul. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan, sama-sama jumpa di Masjid As-Salihin ini yang penuh berkah dan rahmat darimu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya mohon, ya Allah, saya mohon, ya Allah, saya mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, ya Allah, bebaskan ya Allah rakyat Brunei dari neraka Jahannam. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari neraka Jahannam. Ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka Jahannam di bulan Ramadan yang indah dan istimewa ini ya Rabbal Alamin. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah lahir dan batin agar segera diamalkan. Wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mendengar ceramah daripada Syekh Ali Al-Jabar adalah sangat-sangat banyak bermanfaat dan berfaedah kepada jemaah masjid yang ada di sini. Semoga akan diteruskan di masa-masa akan datang di tempat-tempat yang lain pula.